Ya, Oke, baik semuanya selamat malam Bapak Ibu ya. Jumpa lagi bersama saya Diana, produk spesialis dari Forever Health Indonesia. Dan malam hari ini kita akan memulai lagi nih seminar kesehatan Dr. Winda ya, sama seperti minggu lalu. Eh, Dr. Winda menjelaskan kurang lebih materinya sekitar 30 menit ya. Nanti Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat ya dan nanti kami akan tutup kolom chat 15 menit sebelum acara berakhir. Suara saya lancar ya Bapak Ibu ya atau agak sedikit putus-putus? Bagus, Diana, bagus. Oke, bagus. bagus. Oke, baik. Terima kasih. Oke, kalau begitu coba kita panggilkan dulu ya dokter kita ya. Dokter Winda, halo. Halo. Halo dok. Oke, nah ini Bapak Ibu ya, ini dokter kami ya. Dokternya cantik, baik, ramah, dan yang pasti suaranya bagus. Oke, baik. Udah Topik kita kekenyangan. kali ini tentang kulit ya dok ya, manfaat kokoa untuk kesehatan kulit. Nah, pasti Bapak Ibu di sini bingung, kok bisa sih coklat itu untuk kulit ya? Kok bisa dengan untuk pembuluh darah ya? Ternyata ada banyak sekali manfaat dari kokoa ya. Oke, baik. Sudah siap ya Dokter Winda ya? Oke. Oke, semoga sinyalnya kali ini baik ya dok. Oke, silakan Dokter Winda. Oke. Thank you, Di. Selamat malam, semangat pagi buat semua teman-teman FHI dari Sabang sampai Merauke dimanapun berada ya. Mau yang lagi di rumah, lagi santai-santai, baru habis makan malam mungkin ya sambil menunggu jelang mau tidur, atau mungkin jangan-jangan masih ada yang masih di jalan nih, atau jangan-jangan masih ngeprospek. Semangat ya, dimanapun teman-teman berada, semoga tetap sehat ya, tetap sehat, jangan lupa terus minum vitamin ya, karena topik yang mau kita bahas untuk kesehatan kulit. Jadi bukan hanya semata-mata untuk kecantikan kulit, tapi juga untuk kesehatan kulit. Slide. Kenapa sih kita penting untuk menjaga kesehatan kulit kita? Jadi kulit kita itu sebenarnya adalah kan dia adalah bagian terluar dari tubuh kita ya, yang dimana itulah yang terlihat gitu orang lain. Sehingga sering sekali kulit ini justru seperti identitas kita, gitu kan? Identitas kita. Mau kita dikenal sebagai, mau kita apa namanya ya, diimpresikan sesuatu yang baik, ya kita harus punya kulit yang bagus, gitu. Karena itu sangat mendukung sekali terhadap penampilan kita. Itu akan mempengaruhi penampilan kita. Kalau kita punya penampilan baik pun, itu akan juga semakin meningkatkan kepercayaan diri kita. Makanya di sini itu penting untuk menjaga kesehatan kulit kita, supaya tidak hanya sekedar sehat aja, tapi kita sehat, penampilan kita jadi lebih bagus, plus kepercayaan diri kita juga jadi lebih tinggi. Slide. Nah, kulit ini pun dia sebenarnya ada bagian-bagiannya, ada lapisan-lapisannya lagi. Mulai dari yang paling atas nih, yang kelihatan kita kasat mata, itu namanya adalah epidermis. Ya, epidermis ini, dia itu strukturnya itu sifatnya dia tahan air. Jadi makanya tuh kenapa kalau kita lagi mandi ya, lagi mandi kan kita kan pakai air ya, tapi airnya tuh nggak masuk ke dalam tubuh, karena ada lapisan di epidermis kita yang sifatnya tahan air dari luar gitu ya. Dan juga fungsinya sebagai penghalang terhadap infeksi. Jadi memang guna kulit kita adalah sebagai proteksi terluar dari tubuh kita, gitu ya, supaya tidak segala macam benda asing masuk ke dalam tubuh. Filternya pertama adalah pada bagian epidermis, gitu ya. Disinilah nanti teman-teman yang terutamanya adalah ada namanya sel keratinosit dan juga sel melanosit, gitu ya. Keratinosit ini nanti yang perannya adalah untuk membentuk sel kulit. Ini nih nanti seiring dengan pertambahan hari itu nanti kulitnya makin lama nanti makin bertumbuh akhirnya mati. Yang kita sebut dengan periode kulit.
Jadi kalau teman-teman nih lihat ada kulit mati ya, kulit mati itu yang bikinnya adalah namanya si sel keratinosit gitu. Terus satu lagi namanya adalah sel melanosit. Sel melanosit ini perannya adalah untuk membentuk melanin. Melanin itu apa? Melanin itu adalah zat pigmen kulit. Nah, jadi kalau kita nih kenapa sih kok kulit kita berwarna gitu ya? Ada yang warnanya eh, kuning langsat atau mungkin ada warna putih, tapi ada juga yang warnanya lebih gelap, sawo matang atau coklat. Kok bisa sih? Itu karena melanositnya. Ada perbedaan dari melanositnya. Makin cerah kita, jumlah melanosit kita makin sedikit dan juga melanin kita yang diproduksi juga jadi semakin sedikit. Sedangkan yang kulitnya lebih gelap berarti itu dia punya melanositnya lebih banyak sehingga produksi melaninnya juga lebih tinggi gitu ya. Di bawah dari epidermis ada namanya dermis. Nah, dermis ini sebenarnya tempat isi dari struktur utama kulit kita, gitu ya. Seperti mungkin teman-teman familiar namanya kolagen, elastin, gitu ya. Itu posisinya ada di dermis, ya. Nanti kolagen dan elastin inilah yang akan mengisi ya ruang pada dermis supaya kita punya kulit itu rata permukaannya. Jadi yang karena ditopang oleh kolagen di dalam dermis kita. Cuman kolagen ini itu diproduksi oleh fibroblast gitu ya, diproduksi oleh fibroblast, sel fibroblast namanya. Nah, kalau kita mengalami penuaan, sudah mulai mengalami penuaan, sel-sel fibroblast ini sudah mulai kurang cukup dalam memproduksi kolagen dan elastinnya. Sehingga akhirnya nih isi dari ruangan di dermis ini bisa berkurang. Karena berkurang, yang menopang kulit kita di epidermis di permukaan ini juga jadi berkurang. Alhasil kita punya kulit pun jadinya nggak rata. Itulah yang kita lihat, umpamanya jadi ada kerutan, terus kulitnya jadi nggak kenceng, nggak kenyal, itu karena kolagen dan elastin pada dermisnya itu sudah mulai berkurang. Jadi dermisnya itu sudah mulai kosong, gitu ya. Nah, lalu di bawahnya lagi dari dermis ada namanya hipodermis. Nah, hipodermis ini isinya dia di sini pembuluh darahnya sudah lebih besar. Tadi di dermis sudah ada pembuluh darah juga ya, tapi dia itu masih halus sekali pembuluh darahnya. Yang lebih besarnya itu di hipodermis. Lalu di hipodermis ini juga ada lapisan lemak ya. Jadi lapisan lemak yang di bawah kulit itu gunanya adalah untuk menjaga suhu tubuh kita. Jadi supaya kita tuh anget gitu ya, suhu tubuh kita tetap hangat sehingga organ-organ di dalam tubuh kita bisa terlindungi. Nah, juga selain itu juga di situ juga nanti lapisan yang menghubungkan antara kulit dengan organ di bawah ya, dengan otot ya, tulang. Nah, di sini posisinya ya di hipodermis ini. Slide. Nah, ciri-ciri kalau kita mau punya kulit yang sehat, tandanya seperti apa sih? Nah, ini kita bisa checklist nih ya. Pertama, permukaan kulitnya itu rasanya itu halus dan rata gitu ya. Jadi nggak berasa kayak ada kasar-kasarnya atau jendol-jendolnya gitu ya. Rata dan halus permukaan kulitnya. Lalu juga kalau kita lihat secara warna, warnanya juga dia rata. Sama warnanya. Kalaupun warnanya sawo matang, tapi sawo matangnya merata. Jadi justru ya, ibaratnya nih, kalau mungkin kita punya kulitnya lebih ke kuning langsat atau putih gitu ya, tapi nggak merata. Ada yang hitam-hitamnya juga, ada flek-nya. Nah, itu justru malah ciri-cirinya kulitnya tidak sehat ya. Jadi ciri-ciri kulit sehat bukan kulit yang putih gitu ya, tapi kulitnya tuh merata. Oke? Nah, selain itu juga tidak ada indikasi masalah pada kulit. Kulitnya itu kelihatan lebih segar, lembab, dan juga glowing. Jadi glowing ya, jadi bukan glowing itu tuh kayak seperti apa lembab, gabungan antara lembab dan juga bersinar gitu ya, bersinar, bercahaya gitu ya. Licin kayak mukanya itu tapi bukan licin berminyak ya, tapi kenyal gitu loh, kayak seger aja, kayak basah kulitnya. Ya. Lalu juga elastisitas kulit kita, jadi kulitnya nggak turun gitu ya. Slide. Nah, biasanya masalah kulit apa aja?
Yang paling banyak kasusnya adalah jerawat. Ya, ini biasanya mungkin teman-teman juga, mungkin di sini semua sudah pernah ngerasain rasanya punya jerawat ya. Jadi jerawat itu memang menjadi masalah yang paling sering sekali ditemukan untuk masalah kulit. Nah, di sini penyebabnya bisa macam-macam. Mungkin karena faktor hormonal, karena memang ini kurang ya, lalu ada juga infeksi bakteri. Macam-macam bisa menimbulkan jerawat. Selain jerawat juga ada flek hitam. Nah, flek hitam ini bisa macam-macam juga sama penyebabnya ya. Bisa flek hitam akibat dari bekas jerawat, bisa juga karena hormon, biasanya pada wanita ya, mungkin pakai apa sih namanya? Kontrasepsi hormonal ya, itu juga bisa efek sampingnya adalah flek hitam juga ya. Selain itu juga yang paling sering justru menimbulkan flek hitam adalah matahari ya. Matahari karena males pakai sunblock atau sunscreen. Nah, selain itu juga yang bisa sering jadi masalah juga pada kulit itu kulit kusam, kulit berminyak, pori-porinya tuh gede gitu ya. Dan juga kantong mata atau lingkaran di sekitar mata ya, atau biasanya kita bilang tuh mata panda. Ini adalah masalah-masalah kulit yang sering sekali kita temukan di lapangan. Slide. Nah, gimana nih kita cara menjaganya supaya kita tuh minim akan masalah kulit, kalau bisa malah sehat ya. Tapi caranya yang lebih ini nih, yang lebih apa, supaya lebih alami gitu ya, supaya meriah ya. Gimana caranya? Pertama, yang paling penting adalah teman-teman harus wajib menggunakan tabir surya. Jadi percuma teman-teman ya, kalau mau teman-teman nih rangkaian skincare sampai 20 set, 20 langkah gitu ya, 20 step. Terus juga sampai mungkin di laser lah, apalah ya perawatan, terus ke klinik. Tapi kalau teman-teman nggak rajin pakai tabir surya, sia-sia jadinya semuanya. Ya, jadi yang paling penting adalah pertama gunakan dulu tabir surya, dan tabir surya itu digunakan harus di reapply, bukan sekali pakai buat seharian ya, harus di reapply setiap 3 jam ya. Nah, selain itu juga teman-teman juga boleh rutin melakukan eksfoliasi kulit. Apalagi nih kalau kita-kita yang sudah di atas 25 tahun ya, itu kan regenerasi sel kulit kita sudah mulai melambat. Nah, kadang-kadang itu sel-sel kulit mati kita itu tuh nggak otomatis kelepas, sehingga malah bisa cenderung untuk menutup pori-pori kulit yang nanti bisa berpotensi menjadi jerawat atau juga jadi bikin kulit kita jadi kusam. Nah, ini bisa kita bantu dengan mengeksfoliasinya ya, mengeksfoliasi manual. Nah, ini juga bisa kita lakukan biasanya 1-2 minggu sekali. Lalu juga jangan lupa rajin-rajin bersihkan wajah sebelum tidur. Ya, bukan hanya habis pulang dari kantor ya, atau pulang dari baru habis dari luar rumah, baru nyampe rumah langsung mandi, cuci muka ya. Itu nggak cukup. Karena kan kadang-kadang kita mungkin pulang dari kantornya itu baru sore-sore gitu kan. Sore-sore kita langsung mandi, cuci muka. Tapi kan sebelum sampai nanti saat kita tidur, itu biasanya kita masih banyak aktivitas gitu kan. Kita mungkin masih masak atau makan, atau mungkin aduh tiba-tiba butuh beli pulsa keluar ya kan, akhirnya mukanya kotor lagi. Nah, terus kalau itu kita bawa tidur, yang ada malah akan membuat jerawat lagi ya, masalah lagi pada kulit kita. Jadi lebih tepat itu bersihkan wajah tepat sebelum tidur ya. Lalu juga jangan terlalu sering mandi dengan air panas. Karena kenapa? Air panas itu justru semakin menarik kelembaban kulit kita, sehingga kulit kita jadi cenderung kering gitu ya. Dan itu akan membuat proteksi pada kulit kita juga jadi semakin melemah. Nah, lalu nih buat yang mungkin baik yang sudah rutin menggunakan skincare ataupun males juga gunakan skincare karena males ribet-ribet, bisa juga menggunakan masker wajah ya. Pakai masker wajah itu digunakan 1 minggu sekali gitu ya, supaya seenggaknya tetap memberikan nutrisi kepada kulit dari luar. Lalu kalau bisa juga berhenti merokok, dan juga milikilah pola hidup yang lebih sehat ya, seperti berolahraga, istirahat yang cukup, kurangi stres. Nah, kalau soal makanan, kalau bisa nih konsumsi makanan yang mengandung vitamin, mineral, dan juga antioksidan yang tinggi supaya bisa memberikan nutrisi yang cukup sampai ke kulit kita ya, supaya kulit kita sehat. Slide. Nah, ternyata teman-teman,
coklat itu punya manfaat bagus loh buat kulit kita. Jadi dari hasil penelitian, ternyata kalau kita mengkonsumsi 320 mg flavanol kakao setiap hari selama 6 bulan atau sekitar 24 minggu, itu ternyata bisa membantu secara alami mengurangi kerutan dan juga memberikan elastisitas pada wajah kita. Dan juga dari penelitian juga, ternyata kalau kita mengkonsumsi kakao dengan kandungan flavanol yang tinggi, sebanyak sekitar 4-6 gram per hari selama 7 hari aja, itu bisa membantu mengurangi pembentukan kemerahan pada kulit karena sinar matahari. Jadi ini bagus banget buat teman-teman terutama yang males pakai sunblock atau bahkan pakai sunblock sih tapi pagi-pagi, tapi habis itu males reapply-nya gitu ya. Nah, sehingga akan membuat kalau kita kena matahari, kulit kita tuh jadi lebih gampang kemerahan. Dan kalau kulit kita kemerahan itu akan mengakibatkan nantinya berpotensi merangsang kita punya sel melanosit untuk membentuk melanin, akhirnya jadi kulit kita berflek deh, gitu kan. Kalau nggak mau berflek, jadi kita juga bisa solusinya selain kita menggunakan juga tabir surya, reapply, plus kita tambahkan lagi mengkonsumsi kakao 4-6 gram per hari selama 7 hari, ya. Slide. Nah, selain itu juga, kenapa bisa seperti itu? Karena memang ternyata flavanol pada kakao itu punya potensi sebagai tabir surya oral, gitu ya, sunscreen oral, sehingga dia itu bisa menyerap sinar UV supaya jangan sampai nih sinar UV malah merangsang melanosit memproduksi melaninnya. Ya, selain itu juga bisa juga untuk menjaga kelembaban kulit, menghaluskan kulit, memudarkan flek hitam, dan juga menghilangkan kerutan. Selain itu juga bisa juga untuk membantu meregenerasi sel dan juga mencegah dari penuaan dini juga, ya. Sehingga keriput-keriput, kerutan pada kulit itu bisa lebih berkurang. Nah, karena tadi dia memang bisa mengurangi kemerahan pada kulit karena dia punya efek antiinflamasi, ya. Sehingga ini akan mengurangi peradangan kulit dan juga menjaga kelembaban kulit, di mana ini bisa membantu mengurangi gatal-gatal pada kulit. Jadi mungkin ini pengalaman nih yang kulitnya pada kering ya, biasanya malah bikin kulit jadi gatal karena kan produksinya jadi berkurang. Nah, dengan manfaat flavanol dari kakao ini, itu bisa semakin mengurangi gatal dengan cara melembabkan kulit kita. Slide. Nah, ini dia produk kesayangan kita yaitu Cocoa Flavanol Original Sweet dan juga DTM with L-arginan yang diambil dari preserved flavanol dari biji kakao yang masih mengandung hampir 80% kadar flavanol alaminya. Slide. Nah, apa itu flavanol? Flavanol itu dia adalah salah satu dari 6 kategori flavonoid yang merupakan subkelas dari polifenol. Dari hasil penelitian, kandungan flavanol yang tinggi pada kakao ya atau kokoa itu terbukti secara klinis bermanfaat untuk fungsi kardiovaskular kita. Jadi kalau kita konsumsi, kita akan mendapatkan manfaat jangka pendeknya atau short term effect-nya adalah dilatasi atau pelebaran pada pembuluh darah kita sehingga kita punya aliran darah itu bisa lebih lancar. Tapi kalau kita rutin konsumsi, ada juga long term effect-nya, yaitu manfaatnya sebagai antioksidan. Namun, untuk mendapatkan kandungan flavanol yang tinggi juga nggak gampang. Harus menggunakan metode ekstraksi yang tepat agar flavanolnya nggak rusak. Slide. Selain ada flavanol, ada juga L-arginine-nya. Arginine ini dia merupakan sebuah asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh kita untuk memproduksi protein. Nantinya protein ini akan digunakan untuk regenerasi sel-sel tubuh kita. Biasanya arginine bisa kita dapatkan dari makanan kita sehari-hari ya, seperti daging-dagingan, ikan, ya, produk olahan susu ataupun kacang-kacangan. Slide. Yang unik dari arginine ini adalah kalau dibutuhkan oleh tubuh kita, di mana kondisi kita punya pembuluh darah itu justru malah sudah terlalu rusak, ya sel-sel endotelium kita sudah rusak, sehingga kita kekurangan nitric oxide, arginine itu bisa diubah menjadi nitric oxide, gitu ya, sehingga pembuluh darah itu bisa dijaga tetap elastis sambil nanti sel-sel endoteliumnya akan diregenerasi untuk membentuk sel-sel endotelium yang baru sehingga nanti sel-sel endotelium yang baru bisa kembali memproduksi nitric oxide-nya
sendiri ya, sehingga aliran darah kita bisa tetap lancar. Selain itu juga arginine juga punya peran yang lain ya, bisa dalam merangsang pelepasan hormon seperti hormon pertumbuhan buat anak-anak, hormon insulin untuk yang diabetes ataupun senyawa lain di dalam tubuh kita. Slide. Nah, tadi kan kita sempat bahas nih ya, bahwa untuk mendapatkan manfaat atau flavanol yang tinggi pada kakao itu juga nggak gampang, butuh metode ekstraksi yang khusus. Karena metode ekstraksi pada umumnya, ekstraksi coklat pada umumnya itu justru malah cenderung merusak kadar flavanol pada coklat tersebut. Nah, di sini produsen kita yaitu Barry Callebaut, di mana mereka di sini sudah mempatenkan produk metode yang mereka gunakan, metode ekstraksi kakao yang mereka gunakan, di mana dari metode tersebut itu telah terbukti dapat mempertahankan hingga 80% kadar flavanol kakao yang ada secara alami. Dan ini diberi merek Acticoa. Dan di sini di dunia hanya Acticoa ini sajalah yang memiliki flavanol alami tinggi dari kokoanya langsung. Slide. Nah, selain itu juga kita sudah punya studi klinis juga ya di sini yang ada hubungannya dengan kulit ya, dan ini sudah dipatenkan loh. Dari hasil penelitian ternyata ekstraksi kokoa punya manfaat untuk kesehatan kulit kita, terutama untuk anti-aging-nya. Jadi dia bisa untuk memperbaiki struktur kulit, meningkatkan elastisitas, mengurangi garis halus dan juga meningkatkan kelembaban kulit kita. Slide. Selain itu juga kita sudah dapat scientific opinion ya dari EFSA atau European Food Safety Authority, sehingga kita bisa mengklaim manfaat produk kita yaitu cocoa flavanol itu dapat membantu memelihara elastisitas pembuluh darah sehingga bisa memberikan kontribusi yang baik pada aliran darah kita yang lebih normal. Slide. Nah, jadi untuk konsumsinya, teman-teman bisa mengkonsumsi untuk yang original maupun sweet itu bisa sekitar 3-5 gram sehari. Itu sebenarnya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Cuman nanti akan kembali disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Lalu juga bisa mengkonsumsi dengan flavanol DTM with arginine. Biasanya kita sarankan konsumsinya 2 saset per hari selama 2 minggu pertama untuk booster, lalu 1 saset per hari untuk maintenance-nya. Nah, teman-teman juga bisa nih berkreasi juga ya untuk menggunakan flavanol secara topikal ya. Biasanya lebih dianjurkan adalah dengan menggunakan yang original. Jadi itu bisa teman-teman gunakan sebagai masker ya, masker wajah supaya juga ikut menutrisi kulit secara langsung secara topikal. Jadi, yuk kita sama-sama jaga kesehatan kulit kita. Terima kasih, Dokter Winda. Oke, baik Bapak Ibu, itu dia tadi mengenai manfaat dari kokoa untuk kesehatan kulit kita ya. Tentunya Bapak Ibu mau dong punya kulit yang sehat, yang glowing, yang berseri-seri ya, Dok ya. Yaitu bisa dibantu dari dalam ataupun dari luar dengan konsumsi kokoa setiap hari. Baik dok, di sini sudah ada pertanyaan. Namun sebelum saya bacakan pertanyaan, saya akan membacakan terlebih dahulu mengenai acara dan juga promo yang dilaksanakan oleh FAI. Nah, ini Bapak Ibu sudah muncul ya di layar handphone atau laptop Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menghubungi FAI Medical Consultant jika ingin melakukan konsultasi kesehatan dengan Dokter Winda, bisa menghubungi melalui chat. Hanya chat saja ya Bapak Ibu ya, di nomor 0878 1706 6067 dari Senin sampai Jumat jam 10 sampai jam 5 sore. Selanjutnya Bapak Ibu jangan lupa untuk mengikuti sosial media kita nih ya, seperti YouTube di Forever Healthy Indonesia Official, Instagram @foreverhealthy.id, Facebook Forever Healthy Indonesia, dan juga Telegramnya FI Official. Karena dengan mengikuti semua sosial media kami, Bapak Ibu akan mendapatkan informasi terbaru ya mengenai promo-promo dan juga acara yang dilaksanakan oleh FAI. Nah, seperti promo saat ini Bapak Ibu, periode dari Agustus sampai nanti Oktober 2022 dengan mempertahankan bonus pairing dan menangkan hadiah motor impian Anda. Kira-kira apa ya motor impian Bapak Ibu ya? Bisa langsung didapatkan nanti dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian masih ada sekitar
6 hari lagi ya ada point of cash dengan mendapatkan 1 poin setiap pembelanjaan 60 CV dari perekrutan atau upgrade downline langsung. Nah, kemudian nanti poin tersebut Bapak Ibu bisa kumpulkan dan Bapak Ibu bisa tukarkan dengan cash. 5 poin senilai Rp125.000, 10 poin Rp375.000, dan 20 poin Rp1.250.000. Selanjutnya nanti kita di hari Selasa ada bisnis preview jam 8 malam bersama Bapak Maulana Malikal Mulki atau Pak Kiki ya sebutan akrabnya, hari Selasa jam 8 malam. Kemudian kita terbang ke Pekanbaru ya, ada acara Road to Warrior. Pembicara kita ada Bapak Aris Hendrawardana, Ibu Dea Kasih, dan juga Bapak Richard. Dan juga ada MC-nya Bu Zamara Elvi. Tempatnya di Royal Asnov Hotel di Pekanbaru Riau. Tiketnya berbayar Rp100.000. Selanjutnya nanti di hari Sabtu kita ada bisnis preview yang akan dibawakan oleh Bapak Beni, Ibu Ida Farida, dan juga Ibu Lina Kosasi, dan juga ada MC-nya Ibu Ipung di kantor pusat TVI di Gedung Kosa ya Bapak Ibu, jam 2 siang. Kami tunggu kehadirannya ya. Nah, itu dia mengenai acara dan juga promo yang FI berikan untuk Bapak Ibu ya. Ada banyak sekali acara dan juga promonya sangat menarik ya. Kita lanjut ke pertanyaan ya dok ya. Pertanyaannya mulai dari Bapak Jeffrey. Dok, izin bertanya, apakah amandel bisa pakai flavanol? Gimana cara konsumsi takaran volumenya dok? Yang pertama tentang amandel ya dok ya. Kemudian yang kedua, kalau jamur di kulit dan di kuku bisa diterapi dengan flavanol nggak dok? Kemudian kalau keriput dok, gimana cara terapinya? Dan ada lagi nih dok, dari di bawah, tadi saya bacakan mengenai osteoporosis. Bisa tidak flavanol untuk osteoporosis? Oh oke, kita yang tiga itu tadi dulu dok ya. Silakan dokter Oke, Linda. saya jawab yang atas dulu aja ya. Oke, nah ini kalau untuk amandel, sebenarnya boleh kok konsumsi dengan flavanol ya. Boleh dikonsumsi dengan flavanol karena kan amandel itu juga suatu reaksi peradangan ya, peradangan sehingga agak membengkak amandelnya. Nah, itu boleh dikonsumsi dengan flavanol karena di dalam flavanol itu ada efek antiinflamasinya. Jadi bisa membantu untuk mengurangi peradangannya. Nah, untuk takaran konsumsinya pada dasarnya sih sebenarnya akan tergantung pada kebutuhan masing-masing. Biasanya kalau seperti ini nanti akan tergantung ya, dia sudah biasa mengkonsumsi flavanol atau enggak. Gitu. Kalau memang sudah biasa konsumsi flavanol, kebetulan amandelnya kumat, itu bisa ditingkatkan aja dosisnya, tambahin 5 gram lagi. Tapi buat yang belum, boleh coba mulai dari 5 gram lagi. Gitu ya, 5 gram dulu, 5 gram dulu, nanti diterapi. Biasanya kalau kasus-kasus seperti ini, saya treatmentnya hampir sama juga dengan kalau mengkonsumsi kalau masalahnya itu peradangan pada area mulut gitu ya, seperti gusi bengkak, itu juga sama ya, gusi bengkak, amandel. Biasanya saya anjurkan pada saat lagi minum flavanol, itu dikumur-kumur dulu gitu ya, jangan langsung minum telan aja, tapi kumur-kumur dulu karena biar agak ibaratnya area di mulut itu agak lebih dikompres dulu gitu ya, setelah itu baru ditelan. Nah, itu biasanya bisa lebih membantu juga meningkatkan efektivitasnya karena dia langsung direct mengompres di area yang bermasalahnya gitu ya. Itu bisa dikonsumsi 5 gram. Nah, kalau untuk kasus jamur, baik di kulit maupun di kuku, basically jamur itu sudah termasuk dalam kategori infeksi, ya. Idealnya memang seharusnya dengan obat, ya. Mau infeksi bakteri, infeksi virus, infeksi jamur, apalagi ya. Virus mungkin masih bisa lah dengan imunitas kita, tapi untuk bakteri dan jamur, itu disarankan tetap konsumsi dengan obat. Dan di sini peran flavanol utamanya adalah untuk meminimalisir atau untuk recovery sel-sel kulit ya, baik di kulit maupun di kuku, supaya kerusakannya tuh tidak maksimal gitu ya, dan recovery bisa lebih baik. Jadi untuk memperbaiki sel-sel yang rusak akibat si jamur tersebut. Tapi untuk mengatasi jamurnya sendiri, baiknya itu
konsumsi, diberikan juga obat jamur juga gitu ya, supaya jadi benar-benar kerjanya lebih maksimal gitu. Agak sayang juga ya kalau seandainya nanti kan mengkonsumsi menggunakan flavanol, terus habis itu jamurnya tidak diatasi, sudah diperbaiki oleh flavanol, dirusak lagi sama jamurnya, bolak-balik gitu ya. Nah, ini pun tapi akan tergantung lagi. Pada beberapa case, dia penyakit jamurnya itu nggak berat, sehingga dengan flavanol mungkin masih oke, masih cukup. Nah, tapi yang untuk kasus-kasus jamur yang lebih berat, yang lebih luas, tetap saya anjurkan untuk menggunakan obat jamur juga dikombinasi dengan flavanol ya. Nah, kalau untuk kulit keriput ini juga boleh mengkonsumsi flavanol. Selain tadi ya, mengkonsumsinya sekitar 5 gram setiap hari ya selama 6 minggu, selama 6 bulan ya, jadi rutin aja. Bisa juga menggunakan supaya lebih cepat, lebih efektif juga bisa dosisnya ditingkatkan dan ditambahkan lagi dengan topikalnya. Nah, nanti teman-teman bisa nih menggunakannya bikin jadi masker gitu ya. Jadi masker, kalau keriput seperti ini itu perlu eksfoliasi ya, perlu eksfoliasi. Jadi bisa menggunakan dengan masker flavanol. Jadi flavanolnya dikasih air supaya dia air sedikit aja ya. Jadi seperti pasta, lalu dioleskan ke seluruh wajah ya, terutama area-area yang keriputnya. Itu dikenain juga, olesin juga ya. Nanti setelah itu dibiarkan selama 15 sampai 20 menit. Nah, pada saat membersihkannya, itu teman-teman jangan langsung dibilas gitu aja, tapi digosok-gosok, ya, digosok-gosok. Digosok-gosok, jadi melepasnya itu dengan digosok-gosok. Nah, digosok-gosok di seluruh wajah ya, termasuk juga di area-area yang dengan ada keriputnya itu, baru nanti setelah semuanya udah pada jatuh, sisa-sisa maskernya, baru nanti tinggal dibilas aja. Nah, ini bisa dilakukan setiap seminggu sekali, ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Nah, itu dia jawabannya Pak Jeffrey ya. Semoga cukup jelas. Selanjutnya dari Ibu Sri Pujiastuti. Dok, kalau jari-jari tangan kiri tidak bisa lurus tapi bergetar, sebaiknya konsumsi coklat yang mana ya? Nah, kalau ini bisa yang mana aja sebenarnya ya. Ori bisa, sweet juga bisa, DTM juga boleh. Tergantung cocoknya sama yang mana. Ya, tubuhnya sukanya yang mana, bisa terimanya yang mana. Nah, ini bisa berbeda-beda masing-masing orang. Jadi, harus di trial sendiri sih ya, lebih cocok yang mana kira-kira. Antara yang ori, sweet, ataupun yang DTM. Nah, untuk dosisnya ini juga nanti akan disesuaikan. Tapi boleh startnya mulai dari 10 gram terlebih dahulu untuk patokannya yang original. Jadi kalau yang originalnya 10 gram, kalau yang sweetnya 15 gram, atau yang DTM-nya itu 2 saset per hari ya. Tapi nanti akan kembali disesuaikan dengan tubuhnya lebih terima yang mana, lebih cocok dengan yang mana ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Selanjutnya dari Ibu Vira. Selamat malam, Dokter Winda. Saya Gavira Sidiki asal Gorontalo. Member baru di FI ini, tim dari Bu Yulin. Halo, Bu Vira. Selamat bergabung ya, Bu. Dok, saya mau nanya, ibu saya menderita penyakit diabetes dan penyakit lainnya, tapi yang lebih parahnya itu diabetes. Nah, ibu saya sudah 1 minggu ini konsumsi Cocoa Flavanol Sweet Original dan juga DTM sesuai anjuran Bu Yulin 2 kali sehari, pagi dan malam dan juga DTM. Dan malam pertama ibu saya mengalami efek balik dari produk tersebut di mana ibu saya merasakan semua badan terasa sakit seperti ditusuk jarum sampai jam 4 subuh baru bisa tidur dan setelah bangun pagi alhamdulillah badannya sudah sehat. Dan sudah beberapa hari ini ibu saya BAB-nya susah dan keras, bahkan kotoran itu seperti kerikil dan pasir yang sudah tercampur warnanya hitam dan banyak sekali, Dok. Nah, pertanyaan saya, Dok, apakah ibu saya cocok dengan produk ini? Dan jika itu cocok, kira-kira berapa gram per hari ya? Dan DTM-nya berapa bungkus atau berapa saset per hari? Terima kasih, dokter, untuk jawaban dan sarannya. Sekian dan terima kasih. Siap. Nah, justru untuk Bu Vira, kalau dari saya lihat nih dari ceritanya Bu Vira, ini justru sebenarnya udah bagus banget ya. Pertama, justru reaksi detoksifikasinya itu efektif ya. Di sini pembuangan atau untuk detoksifikasinya lumayan efektif. Pertama dirasakan badannya sakit-sakit, terus juga sekarang sudah mulai dengan BAB-nya
BAB-nya banyak sekali kan, berarti namanya itu dia sedang ada pembersihan pada saluran pencernaan ibunya Bu Vira. Jadi sebenarnya justru dengan dosis yang sudah diberikan, yang sudah disarankan oleh Bu Yulin ini, sudah pas sekali sebenarnya untuk ibunya Bu Vira. Jadi sebenarnya tinggal dilanjut ya. Mungkin kalau seperti ini, umpamanya BAB-nya susah dan keras, agak-agak kurang nyaman, jadinya kan sakit gitu ya. Banyakin minum air putihnya ya Bu ya. Jadi supaya itu akan membantu melunakkan juga BAB-nya, supaya tetap banyak tapi bisa dijaga tetap lunak, dan juga bisa diperbanyak lagi untuk konsumsi sayurannya juga ya, supaya lebih itu ya lebih lunak jadinya BAB-nya. Tapi nanti untuk pengeluarnya, detoksnya itu tetap nanti diatur oleh flavanolnya gitu. Jadi supaya malah bisa lebih nyaman nanti prosesnya gitu ya. Jadi sebenarnya ini udah pas banget kok dosisnya. Buktinya dengan efek ya, kalau seandainya dosisnya belum tepat, biasanya nanti malah nggak berasa gitu, bisa nggak berasa, nggak ada terasa apa-apa. Itu biasanya justru dosisnya mungkin masih kurang gitu ya. Kalau seperti ini justru sangat bagus sekali, berarti sudah pas dengan dosisnya, tinggal dilanjutkan saja, ditambahin banyak minum air putihnya ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Semoga cukup membantu ya, Bu Vira. Kalau misalnya nanti ada kurang jelas atau kurang informasi, nanti bisa langsung chat ke Dokter Winda langsung ya, Bu. Semoga cepat sehat ya, Bu, ibunya. Baik, selanjutnya ke Pak Jeffrey Nugraha ya, Dok. Yang tadi, Dok, makanan apa yang harus dihindari agar terhindar dari osteoporosis? Yang pertama, kemudian yang kedua. Dok, Acticoa flavanol pada coklat, apakah sama struktur kimianya dengan yang terdapat pada sayuran seperti tomat dan lain dan buah-buahan? Apa yang menyebabkan sel endotelium itu rusak? Kemudian pertanyaan ketiga, dok ada titipan pertanyaan nih. Apakah sakit buang air kecil karena peradangan? Oh ya, satu lagi untuk head yang tidak lancar bisa diterapi dengan flavanol tidak, dok? Silakan, Dokter Winda. Oke, yang pertama ya, makanan, atau mungkin saya tambahkan makanan atau minuman, apa saja yang harus dihindari agar terhindar dari osteoporosis. Intinya adalah makanan dan minuman yang bisa merangsang kita punya radikal bebas tinggi. Sebenarnya itu juga nggak hanya untuk osteoporosis sih, tapi untuk secara keseluruhan sebenarnya ya, untuk kesehatan tubuh kita. Karena kalau kita ngomongin radikal bebas, itu bisa menyerang seluruh sel tubuh kita, gitu ya. Nah, apa saja makanannya? Utamanya adalah makanan pertama yang mengandung alkohol, ya. Yang beralkohol, minuman-minuman beralkohol itu bisa membuat kita terjadi perusakan, ya, perusakan pada termasuk sel-sel tulang kita, nggak cuma sel tulang sih, bisa macam-macam, ya. Seluruh sel dalam tubuh kita juga bisa dirusak, ya kan. Terus juga biasanya yang terlalu tinggi gula. Ya, apalagi buat yang diabetes ya, itu sangat tidak bagus sekali karena akan membentuk radikal-radikal bebas yang malah jadi bisa menggerogoti tulang-tulang kita sehingga terjadilah osteoporosis ya. Ya terutama hal-hal ini kalau bisa yang dihindari ya. Tidak hanya untuk menghindari dari osteoporosis tapi secara keseluruhan ya. Lalu untuk Acticoa kita, Acticoa pada flavanol itu memang sedikit berbeda pada flavanol dari sumber lain. Kenapa? Karena rantainya pada flavanol cocoa itu justru lebih panjang gitu ya, lebih panjang rantainya sehingga itu dia membuat efektivitasnya atau potensinya sebagai antioksidan menjadi tinggi gitu ya. Lalu juga apa sih yang menyebabkan sel endotelium rusak? Yang salah satunya adalah radikal bebas ya. Radikal bebas, terus juga kolesterol ya, kolesterol, gula ya. Itu semua adalah hal-hal yang bisa membuat sel endotelium kita rusak. Sehingga kalau sel endotelium kita rusak, dia jadi nggak bisa memproduksi nitric oxide. Kalau nitric oxide kita kurang, otomatis kita punya pembuluh darah juga jadi kaku ya. Nah, terus kalau umpamanya sakit ini maksudnya sakit buang air kecil karena peradangan. Nah, itu sama ya. Jadi kalau sakit buang air kecil karena terjadinya peradangan bisa contohnya kalau pada wanita itu paling sering itu ISK ya, infeksi saluran kemih.
Atau bisa juga karena diawali sebenarnya dia ada batu ginjal, lalu batu ginjal ini melukai dinding-dinding pada saluran kencingnya sehingga terjadi pelukaan dan juga terjadi infeksi sehingga terjadi peradangan. Bisa juga akibatnya terjadi juga nyeri pada buang air kecil gitu ya. Nah, ini bisa dibantu juga dengan kokolflavanol karena ada efek anti-inflamasinya. Lalu juga untuk yang haid nggak lancar juga bisa dibantu dengan flavanol. Di sini yang lebih bekerja adalah antioksidannya. Ingat, fungsi antioksidan adalah untuk protecting dan juga balancing. Di sini yang bekerja adalah balancingnya. Kenapa kita bisa haidnya nggak lancar? Terutamanya adalah karena adanya ketidakseimbangan pada hormon. Tidak seimbang hormon, akhirnya haid ini bisa jadi nggak lancar. Nah, ketidakseimbangan ini bisa diseimbangkan dengan antioksidan, salah satunya dari flavanol, gitu ya. Jadi bisa dibantu dengan flavanol juga. Untuk dosisnya nanti disesuaikan saja dengan kebutuhan masing-masing. Karena biasanya belum tentu masalahnya hanya satu. Ada masalah-masalah lain juga, sehingga perlu dipertimbangkan dosisnya untuk secara keseluruhan dengan kondisi tubuh masing-masing. Ya. Baik, terima kasih Dokter Winda. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Lian. Selamat malam, Dok. Kulit yang terkena air panas yang melepuh, apakah bisa pulih seperti sebelum terkena air panas? Tentu bisa dong, tapi tergantung seberapa cepat kita melakukan tindakannya. Ya. Semakin jadi kalau umpamanya ya teman-teman, intinya adalah kenapa kok bisa sampai melepuh sih? Itu karena kan terjadi peradangan di sana, inflamasi karena kan terjadi cedera akibat air panas tersebut gitu. Air panas tersebut mencedera bagian kulit yang terkena sehingga terjadi inflamasi di sana. Salah satunya bentuknya adalah melepuh gitu ya. Nah, asalkan cepat diatasi, dikurangi inflamasinya, itu akan bisa meminimalisir efek sisanya dari bekasnya ya, bekas dari melepuhnya itu bisa diminimalisir. Kenapa bisa ada bekasnya? Karena sel-sel kulit kita gagal recovery sempurna. Kenapa bisa gagal recovery kesempurna? Itu dia bisa karena sel-selnya yang jadi terlalu rusak sehingga tidak ada sel yang tersisa untuk membentuk sel baru. Atau juga itu dia tadi ya, efek dari inflamasi itu bisa merangsang akan efek dari terjadinya proses inflamasi adalah salah satunya adalah radikal bebas. Nah, karena adanya radikal bebas itu akan membuat kita punya melanosit di epidermis kita tadi itu akan memproduksi melanin karena melanin ini nanti perannya adalah untuk makanin radikal bebasnya. Cuman akibatnya adalah pigmen kita meningkat. Itu makanya kadang-kadang kalau kita bekas luka ya, bekas melepuh seperti ini, itu warnanya jadi lebih gelap karena terjadi produksi apa namanya? Sel melanin gitu ya, akibat dari inflamasi yang terjadi di akibat si air panas ini. Nah, asalkan bisa dicegah sebelum si sel melanin yang terbentuk, itu masih bisa balik sampai kayak normal gitu ya. Makanya jadi kalau umpamanya teman-teman yang berpengalaman mungkin ya, atau mungkin nanti nggak sengaja kena air panas, atau pokoknya kena sesuatu yang panas mendadak deh gitu ya. Kadang-kadang ada yang kena knalpot lah, ada yang kecipratan minyak panas, kan macam-macam ya. Nah, itu langsung segera itu kan karena panas langsung dikasih lawannya, dingin, gitu ya. Makanya selalu langsung dijaga suhu kulit tersebut kembali normal. Jadi langsung pertama-tama teman-teman bisa melakukan adalah dengan ambil es batu atau air es, langsung dikompres, gitu ya. Dikompres itu akan bisa mencegah peradangannya gitu supaya peradangannya jangan sampai makin parah gitu. Pertama itu yang dilakukan, baru nanti treatment afternya setelah sudah panasnya mereda, baru treatment afternya itu teman-teman bisa menggunakan masker flavanol gitu ya. Masker flavanol dioleskan di area yang kena air panas yang melepuh tadi itu supaya itu akan membantu merangsang regenerasi sel-sel kulit untuk menggantikan sel-sel kulit yang rusaknya gitu. Sambil diminum juga dari dalam ya. Oke. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Selanjutnya ini ada dari Pak Jeffrey. Terima kasih, Dok, atas penjelasannya. Kemudian dari Pak Eko, Dok mau tanya, kalau kulit gatal sampai keluar air, kalau digaruk dan sudah lama berlangsung, sudah 7 tahun nih, belum sembuh, sampai berbekas hitam, apa bisa disembuhkan? Muncul gatalnya setelah melahirkan, Dok.
Nah, ini bisa macam-macam ya sebenarnya penyebabnya. Bisa karena pertama, akibat kulitnya terlalu kering, atau bisa juga karena terjadi infeksi atau peradangan di kulit tersebut, sehingga itu mengakibatkan gatal-gatal karena digaruk jadi malah makin parah, gitu kan. Terjadi peradangan, nah peradangannya tadi sama juga ya, peradangannya itu akan merangsang melanosit untuk memproduksi melanin sehingga akhirnya jadi berbekas hitam, jadi menghitam areanya gitu kan. Apakah bisa disembuhkan? Sebenarnya bisa-bisa aja, tapi mungkin memang nggak bisa terlalu singkat ya, karena ini akan tergantung nih seberapa banyak melanin yang sudah terlanjur terproduksi. Nah, ini perlu rajin-rajin ya, perlu sabar, perlu telaten. Pertama bisa dengan mengkonsumsi koko-flavanol, jadi harus dari dalam dan luar. Pertama dikonsumsi koko-flavanolnya, dan yang kedua bisa gunakannya sebagai masker juga di area luka tersebut gitu ya. Dan itu setelah dimaskerin dan didiamkan jangan lupa di-scrub. Jadi dieksfoliasi, pada saat kita mengeksfoliasi itu kita akan merangsang pertumbuhan sel kulit yang baru. Nah, seiring dengan pertumbuhan sel kulit yang baru, itu si melaninnya itu yang tadinya sudah terbentuk itu akan mulai naik ke permukaan. Nah, kalau dia sudah mulai naik ke permukaan, kita akan lebih mudah untuk mengeksfoliasinya lagi nanti, gitu ya. Jadi memang butuh ketelatenan dan juga kesabaran juga ya, harus pelan-pelan. Dan kalau bisa nih, kalau terasa gatel jangan digaruk. Kalau enggak nanti sama aja ya. Jadi kayak bolak-balik gitu loh. Yang melanin yang lama udah tereksfoliasi, bikin yang baru. Ya, jadi masalahnya jadi nggak selesai-selesai. Ya, Baik, terima kasih Dokter Winda. Selanjutnya Dok dari Bu Sri Agustina. Malam Dok, saya mau tanya, apa Cocoa Flavanol ini bisa mengatasi kerontokan rambut? Kalau bisa, bagaimana cara menggunakannya? Terima kasih. nah boleh ya, bisa juga ya untuk kerontokan rambut. Jadi kan kenapa sih? Jadi pertama kita harus tahu juga, kenapa sih kita rambut kita itu rontok gitu. Kenapa rambut kita rontok? Itu biasa penyebabnya dua, karena faktor hormonal, ada ketidakseimbangan hormon, dan kedua adalah kurangnya nutrisi pada rambut kita. Nah, kalau karena ketidakseimbangan hormonal, nah itu bisa dibantu juga dengan koko-flavanol. Karena tadi ya, manfaat antioksidan pada koko-flavanol bisa bekerja untuk balancing-nya. Jadi untuk menyeimbangkan hormonal supaya bisa mencegah kerontokan rambut. Selain itu juga kalau seandainya masalahnya karena kurangnya nutrisi, nah koko-flavanol kita semua udah sama-sama tahu ya, bisa membantu untuk membuat kita punya pembuluh darah itu berdilatasi. Kalau terjadi dilatasi pada pembuluh darah, aliran darah kita lebih lancar. Nutrisi, vitamin, mineral, oksigen, darah, segala macam ya. Semua nutrisi tersebut itu jadi bisa mudah dialirkan ke seluruh tubuh kita, termasuk juga ke kulit kita. Sehingga rambut-rambut terutama di area kepala itu bisa ternutrisi dengan baik sehingga bisa lebih kuat. Jadi kerontokan juga bisa dikurangi. Ya, nah nanti untuk konsumsinya gunakannya itu bisa macam-macam. Bisa dengan konsumsi, ya konsumsi dosisnya nanti disesuaikan aja dengan kebutuhan ya. Biasanya sih kalau kasus seperti ini saya anjurkan memang 10 gram setidaknya setiap hari. Lalu juga bisa juga digunakan sebagai masker, masker rambut diletakkan di area yang memang menurut teman-teman, menurut ibu yang rontok gitu ya. Di area tersebut dijadikan seperti pasta, seperti tadi yang mau dibikin buat ke wajah juga, itu sama juga bisa digunakan ke rambut juga. Dioleskan di area yang rontok tersebut gitu ya. Itu nanti didiamkan selama 15 sampai 20 menit, habis itu tinggal keramas deh. Ya, bisa dilakukan seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Dokter Winda. Selanjutnya dari Ibu Kartika. Selamat malam Dokter Winda dan Mbak Diana. Selamat malam Bu Tika. Mau nanya dok, untuk pasien leukemia yang mengalami penurunan HB, berapa gram flavanol yang harus dikonsumsi? Selama ini konsumsinya 10 gram, tapi beberapa minggu ini HB-nya terus drop, dan terakhir 2 atau 3 hari yang lalu tinggal dan terakhir 2 hari lalu tinggal 3. Terima kasih. Oke, nah sebegini ya, ini kan kasusnya sebenarnya adalah leukemia, which is leukemia itu masuk dalam kategori keganasan, kanker, ya. Nah, kalau untuk kanker sebenarnya saya menganjurkan itu minimum adalah 15 gram. Bahkan biasanya lebih.
Ya bisa antara 15 sampai 25 gram biasanya malah ya. Karena di sini kita memang harus lebih strong ya, lebih kuat dan juga lebih cepat gitu. Jadi memang sebenarnya justru untuk dosisnya ini masih kurang kalau 10 gram ya. Seharusnya dikonsumsi setidaknya minimal banget adalah 15 gram. 15 gram ini pun lebih bagus lagi kalau bisa ditingkatkan ya karena memang harus lebih agresif untuk kasus seperti ini. Gitu ya. Jadi coba ditingkatkan dosisnya mulai dari 15 gram itu dievaluasi pertama 3 hari dulu. Kalau kondisi tubuhnya oke, dicek lagi sampai 1 minggu. Kondisi tubuhnya masih cukup oke, tapi mungkin dari hasil labnya HB-nya masih rendah, itu bisa ditingkatkan lagi dosisnya menjadi 20 gram. Ya, ditingkatkan terus sampai kira-kira nih nanti dilihat pergerakan HB-nya sudah bisa mulai meningkat gitu. Oke? Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Nah, Dok, pertanyaan dari kolom chat juga sudah habis. Baik, masih ada waktu kurang lebih bisa untuk satu orang bertanya. Ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu, atau ada yang ingin memberikan kesaksiannya nih mengenai konsumsi kokoa flavanol? Bisa langsung menyalakan mikrofonnya dan juga kameranya. Baik, ada yang ingin ditanyakan kembali, Bapak Ibu? Kita masih ada waktu. Halo. Oke, Saya boleh, Mbak Diana? oke, silakan Bu Hesti. Maaf ya, saya nggak nyalain kamera ya. Ya nggak apa-apa Bu, silakan Bu Nah, Hesti. ya, saya ada satu kesaksian dan satu pertanyaan sih ini ya. Jadi waktu saya terkena minyak goreng, sempat terkena cipratan minyak goreng panas, itu melepuh. Pagi saya oleskan kakao, flavanol, saya oleskan flavanol, itu sorenya langsung melepuhnya kempes dan tidak ada perih sama sekali. Itu kesaksian saya mengenai pemakaian flavanol untuk luka terkena minyak goreng. Terus yang kedua, saya kan suka pakai buat masker ya. Itu memang hasilnya bagus banget untuk ini rasanya kulit jadi lembut ya untuk di wajah. Cuman saya satu ada pertanyaan nih Dok, mungkin Dokter Winda bisa membantu. Untuk flavanol ini masih belum menuntaskan masalah flek di wajah saya. Itu sih. Jadi untuk ke inian apa halusnya kulit sama kenyalnya kulit itu sih bagus, tapi untuk flek itu belum bisa mengatasi. Itu saja Mbak Diana pertanyaan dan pernyataan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Hesti. Silakan Dokter Winda. Nah, kalau seperti ini kira-kira Bu Hesti pakai sunblocknya gimana nih? Per 3 jam nggak? Gimana Dok? Kira-kira Bu Hesti pakai sunblocknya tiap 3 jam nggak? Oh, nah itu Dok. Tidak. Pengaruh kan itu Dok? Ngaruh banget. Justru ngaruh sekali. Justru sangat mengaruh sekali. Kenapa? Justru di situ letak poinnya. Karena kan pada saat kalau kita ngomongin soal flek, ini sering sekali menjadi masalah terutama pada ibu-ibu ya. Padahal udah laser. Jangankan cuma pakai coco flavanol, bahkan sudah laser ya, laser harga jutaan itu sudah digunakan, tapi tetap aja masih timbul lagi fleknya. Ya tentu, flek akan terus ada selama kita masih punya sel melanosit di dalam kulit kita. Karena itu memang adalah salah satu bentuk imunitas tubuh kita, gitu ya. Nah, tapi kan kadang-kadang itu dia, tampilannya kan kurang menarik ya, karena kan masalahnya ibaratnya melanositnya itu nggak merata. Kalau merata, warna kulit kita jadi merata sih nggak ada masalah. Ini masalahnya cuma di pipi doang, ya kan? Cuma di area-area tertentu doang. Jadi tuh warna kulit kita tuh jadi nggak rata, jadi belang-belang. Itu yang bikin jadi malah mengurangi estetika penampilan kita. Nah, itu akan terus terbentuk
gitu ya. Pada saat kita melakukan di luar, yang kita bisa cover itu yang di luar. Tapi pada saat kita membersihkan yang di luar, kalau yang di dalamnya itu dia nggak dijaga, dia akan mulai membentuk melanin lagi. Jadi kenapa umpamanya ini pada Bu Hesti, kok nggak hilang-hilang sih fleknya? Sebenarnya mungkin berkurang, dan yang terlihat sekarang itu justru malah flek-flek yang baru. Akibat apa? Akibat tadi tidak pakai sunscreen, ya, sunscreen-nya tidak di-reapply. Akhirnya terbentuklah jadinya, ya, terbentuk lagi melanin baru, sehingga fleknya jadi terkesan masih tetap ada. Padahal sebenarnya itu adalah sudah flek yang baru, bukan flek yang lama. Gitu. Makanya ini tetap seperti tadi saya katakan, mau kita step skincare-nya mau berapa puluh sekalipun, kalau kita nggak pakai dan tidak reapply sunscreen-nya, semua akan sia-sia. Gitu ya. Jadi tetap harus dipakai sunscreen-nya per 3 jam. Oke, Bu Hesti? Oke, baik dok, thank you. Itu memang sih sepertinya kekurangan saya dalam mengatasi flek. Karena flavanol itu sebenarnya sudah sangat bagus banget, setiap saya habis pakai itu sebenarnya memudar sih fleknya. Dan ini tinggal sunscreen-nya ya dok ya, yang harus di ini. Oke, baik Dokter Winda, terima kasih banyak. Sama-sama. Baik, terima kasih Dokter Winda, terima kasih Bu Hesti. Sepertinya flavanol harus ada membuat sunscreen flavanol gitu ya dok ya, jadi biar kerjanya 2 kali lipat gitu ya. Yes, ada sunscreen, ada flavanolnya juga ya, biar kulitnya makin terlindungi. Oke, baik Bapak Bagus Ibu. ya. Mungkin nanti boleh kita develop juga ya. Oke, siap. Oke, baik. Bapak Ibu, karena acara seminar kesehatannya sudah waktunya juga sudah jam 9, kalau begitu saya akhiri seminar kesehatan malam hari ini. Mungkin Dokter Winda ada yang ingin disampaikan sebelum saya tutup? Kali ini saya mau menyampaikan sederhana aja. Semoga teman-teman dimanapun berada tetap sehat ya, karena kesehatan itu adalah nomor 1. Ya, kalau kita sehat, apapun bisa kita lakukan. Bekerja, jalan-jalan, bersenang-senang, berkumpul dengan keluarga, sekolah, belajar, macam-macam bisa kita lakukan. Tapi kalau kita udah sakit, apapun nggak bisa kita lakukan. Dan semua hasil kerja keras kita jadi sia-sia. Jadi jangan lupa selalu jaga kesehatan dengan mengkonsumsi koko flavanolnya. Oke? Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Dan pastikan untuk benar-benar konsumsi cocoa flavanol dari FAI ya Bapak Ibu ya. Jangan konsumsi sembarang kokoa gitu ya dok ya. Oke, baik. Kalau begitu saya akhiri seminar kesehatan malam hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan, tentunya di topik yang sangat menarik. Saya Diana, saya undur diri. Terima kasih dan selamat malam semua. Selamat beristirahat. Bye-bye. Bye semua. Dah.